Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anissa, NIM 19042129. Saya adalah moderator yang memandu jalannya video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu budaya organisasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Aisyah Desmania Wijaya, lalu ada Fani Febiansyah, lalu ada Febri Anissa, lalu ada Wenisa Rahmi Alvin. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu merupakan suatu wujud anggapan yang dimiliki dan diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Menurut Kreitner dan Kinichi. Lalu, menurut Mondi dan Noe pada tahun 1990, dia juga mengatakan bahwa budaya organisasi itu merupakan suatu perusahaan yang berakar pada rangkaian contoh perilaku dan pemimpin perusahaan yang menjadi dalam sebuah organisasi itu yang dilakukan bukan apa yang mereka katakan. Nah, dengan kata lain, kepemimpinan suatu perusahaan itu sangat mempengaruhi budaya perusahaan tersebut. Sedangkan dalam sebuah manajemen, tindakan manajemen adalah melakukannya melalui desain struktur organisasi, desain sistem dan prosedur, desain fasilitas, pernyataan formal, dan serta ritual. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, selain faktor pemimpin, sejumlah faktor yang berinteraksi mempengaruhi budaya organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, menyampaikan aturan perusahaan, dan memberitahukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Pola komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan akan menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar mereka satu sama lain, ataupun antara atasan dan bawahan. Yang kedua, motivasi. Upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan selalu dimotivasi dengan uang? Bagaimanakah perusahaan memandang kerja keras karyawan? Atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja? Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. 2. Motivasi. Upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan selalu dimotivasi dengan uang? Bagaimana perusahaan memandang kerja keras karyawan? Atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja? Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, karakteristik organisasi. Ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialis dan hubungan personal, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas, pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi. Yang keempat, proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Selanjutnya yang keenam, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi bisa saja kaku ataupun fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin pula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini berpengaruh pada budaya perusahaan. Dalam struktur yang kaku dan formalisasi yang tinggi, akan berlaku kebiasaan untuk menghindari suatu yang tidak pasti. Sedangkan menurut Feitzal, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas
kerja karyawan adalah dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, pola-pola yang dipadu oleh norma, yang kedua, nilai-nilai, dan yang ketiga, kepercayaan yang ada dalam diri individu. Nah, sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.